Adegan dimulai dengan memperlihatkan saat itu Rubina yang meyakinkan Saltanat. Karena di sini Rubina menginginkan kalau Saltanat ini bersatu atau bersama atau menikah dengan Zaron. Saat itu dia meletakkan tangan Saltanat di atas Al-Quran agar dia berjanji mau menerima lamaran Zaron jika Zaron nanti melamarmu. Begitu ungkap Rubina. Dan di sisi lain kita bisa melihat saat itu Kainat yang tengah-tengah bersiap untuk datang ke pesta pernikahan. Saat itu Zainab datang dan langsung memakaikan lipstik. Tumben-tumbennya dia memakaikan lipstik karena sebelumnya dia melarang kalau Kainat ini memakai lipstik. Namun berbeda dengan hari ini karena Zainab mengatakan kalau malam ini adalah malam spesial. Kau harus terlihat cantik di hadapan Zaron. Kau harus memikat hatinya. Karena kita tahu kalau di sana Kainat adalah orang yang sangat cupu atau culun dalam penampilan. Jadi dia di sini dipaksa untuk berpenampilan menor guys, agar Zarun tertarik padanya. Lalu terlihat saat itu semua orang yang sudah bersiap untuk pergi ke acara pernikahan. Sementara saat itu Saltanat sempat terkejut saat dia melihat penampilan atau riasan dari Kainat. Karena tumben banget dia berpenampilan menor atau berdandan guys. Nah saat itu pun Kainat mengatakan semua ini adalah hal yang sepele, tidak usah dibahas. Dan saat itu terlihat Zarun yang datang guys. Semua orang memandangi Zarun. Dan saat itu Kainat teringat kalau dia harus memikat hati Zaron. Karena kita tahu kalau malam ini Zaron akan menentukan pilihannya. Dia akan memilih Zainab atau Saltanat. Ya saat itu pun dia teringat perkataan dari bibinya yang mengatakan kalau Zainab ini harus berpenampilan anggun dan menawan. Zainab mengatakan kepada Zaron, ini adalah hari pertama kau datang ke India. Mari kita lihat bagaimana acara pernikahan di India. Mereka pun saat itu langsung bergegas satu persatu masuk ke dalam mobil untuk pergi ke acara pernikahan itu guys. Dan di dalam mobil kita bisa melihat saat itu Zairon di sini pandangannya tidak lepas dari pandangan ke mukanya Saltanat yang membuat Zainab saat itu menjadi sakit hati. Lalu singkat cerita mereka pun sudah tiba di acara pesta pernikahan. Dan di sini kita bisa melihat saat itu Zaron mengajak Saltanat untuk keluar dari mobil terlebih dahulu meninggalkan Kainat. Di sana Zaron memberikan sejumlah uang kepada pengemis dan pengemis itu mendoakan agar hubungan Zaron dan juga Saltanat menjadi langgeng. Pengemis itu tidak tahu apa-apa guys. Lalu saat itu pun terlihat Hamzah yang menyusul Kainat dan mengajaknya masuk ke acara pernikahan. Hamzah memberikan uang kepada pengemis. Dan pengemis itu pun mendoakan Hamzah dan juga Kainat agar hubungan mereka juga langgeng guys. Padahal di sini Kainat tidak menginginkan itu. Namun nampaknya Hamzah memiliki rasa cinta kepada Kainat. Lalu singkat cerita saat itu sudah tiba di acara pesta pernikahan. Dadaji atau kakek di sini mengatakan semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Ya, dan semoga pernikahannya pun sukses sampai akhir. Nah guys, di sana semua orang sudah bersiap dan para pengantin pun sudah duduk di tempatnya masing-masing. Di sebelah kanan rombongan pria dan di sebelah kiri rombongan wanita yang tengah-tengahnya itu ditutup oleh kain guys. Namun saat itu Zarun di sini langsung dia berhalusinasi seakan-akan dirinya lah yang tengah menikah bersama dengan Saltanat. Dia ini berhalusinasi guys kalau dirinya sedang menjadi pengantin. Padahal bukan dirinya, melainkan orang lain yang sedang menikah. Saat itu pun Zaron mengulurkan tangannya. Dia di sini melakukan ritual pernikahan bersama dengan Saltanat. Itulah halusinasinya. Dan pada saat itu, orang-orang terkejut melihat tingkah laku aneh Zaron yang tiba-tiba saja mengulurkan tangannya kepada Saltanat. Dan pada saat Zaron tersadar kalau semua itu hanya halusinasi, dia pun tunduk merasakan malu guys karena dilihatin banyak orang. Nah guys, saat itu terlihat Zaron yang tersenyum begitu juga dengan Saltanat, namun beda halnya dengan Kainat. Kainat merasa sakit hati tentunya karena Saltanat adalah saudara kandungnya guys. Masa ia berani mengambil pujaan hatinya? Singkat cerita, semua orang pun saat itu sudah pulang ke rumah. Dan saat itu adalah malam yang menegangkan karena Dadazi meminta Zaron untuk menentukan pilihannya sebagai pendamping hidupnya, apakah Saltanat atau Kainat. Dan saat itu dengan mengejutkan, Zaron mengatakan dia memilih Saltanat sebagai calon istrinya. Nah guys, di sini keputusan bukan hanya ada pada Saltanat dan juga Zaron. Saat itu kakek mengatakan itu tidak mudah aku terima karena aku harus bertanya lagi kepada satu orang. Aku ingin bersifat adil di sini. Nampaknya di sini kakek ini lebih setuju kalau Zaron ini memilih Zainat sebagai calon pendamping hidupnya ya guys. Namun apa boleh buat, saat itu Zaron mengatakan kalau dia ingin menikah hanya dengan Saltanat.
Lalu kakek pun saat itu mengatakan, keputusan akan aku serahkan kepada Zainab. Kau tidak boleh berperilaku atau memutuskan dengan satu pihak. Begitu ungkap kakek. Begitu juga saat itu kakek mengatakan keputusan itu juga tidak bisa ditetapkan atau diputuskan oleh Saltanat, melainkan harus diputuskan oleh Zainab. Zainablah yang harus memutuskan semua ini. Jika Zainab mengizinkan Zaron dan juga Saltanat menikah, maka hubungan Zaron dan juga Saltanat akan direstui oleh Dadaji atau kakek. Tetapi jika Kainat tidak merestui hubungan antara Zaron dengan Saltanat, maka pernikahan pun tidak akan berlangsung. Begitu ungkap Dadaji.